teman-teman, jadi kita untuk brainstorming untuk proyek kita. Nah, proyek akhir kita ini akan menentukan masa depan kita. Jadi, ayo kita semangat untuk membuat proyek tugas akhir ini. Bener tuh, tapi aku kepikiran sesuatu yang fokus ke user experience. Mungkin kayak aplikasi untuk yang membantu masyarakat secara langsung. Nah, aplikasi yang membantu masyarakat bagus tuh. Tapi kita harus mengintegrasikan data juga. Solusi berbasis analisis data bisa memberikan nilai tambah. Setuju banget, tapi menurutku kita juga harus mengintegrasikan dengan perangkat hardware. Soalnya percuma dong kalau software doang mah. Nah, ide bagus tuh, tapi jangan lupa kita ngebahas soal keamanan, karena kalau misalnya keamanan kita mudah diterobos sih percuma aja, usaha kita jadi sia-sia dong. Nah, oke. Jadi dari diskusi tadi kita menyampaikan utama yang kita aplikasikan ke aplikasi kita. Pertama, aplikasi yang kita gunakan itu adalah pengennya user friendly. Yang pertama adalah analisis data. Yang kedua hardware. Dan yang terakhir ada keamanannya. Nah, tantangannya bagaimana kita menyatukan semua ini menjadi satu aplikasi yang ingin kita bangun. Oke gas, tantangan diterima. Tapi kita harus realistis ya. Aplikasi ini butuh perencanaan yang matang loh. Oke, kalau gitu kita akan langsung terjun ke masyarakat untuk mencari masalah yang ingin kita selesaikan. Nah, aku punya ide nih. Bagaimana kalau kita fokus pada masalah sosial yang langsung berdampak pada masyarakat? Ide bagus. Gimana kalau soal lingkungan? Misalnya pengelolaan sampah gimana? Ah, boleh juga tuh. Tapi kita diskusikan kembali kalau gitu. Oke. Ini lihat nih, aku bisa menganalisis data lokasi pembuangan sampah untuk menemukan pola dan prediksi area bermasalah. Kalau begitu, aku nanti akan mendesain perangkat IoT dan dapat pendeteksi sampah secara otomatis yang nantinya kita dapat kembangkan di area strategis. Oke, bagus. Kalau begitu akan aku pastikan data kalian aman. Apabila ada peretas, nanti akan aku handle. Gitu. Takutnya nanti data masyarakat bisa disalahgunakan. Nah, ini bisa jadi solusi yang paling bagus. Saya akan menjelaskan semuanya di satu. Maka dari itu kita akan bagi-bagi tugasnya terlebih dahulu. Nah, coba guys, kamu untuk desain terbukannya, untuk Chandra, kamu untuk datanya tangan itu. Nah, untuk Dimas, kamu buat perangkatnya, dan untuk Eka, kamu amankan semuanya. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan semuanya di satu jika semuanya sudah selesai. Bagaimana? Oke siap Kapten. Tapi ingat ini baru langkah pertama ya. Oke, tenang saja. Kita akan membuat semua prosesnya menjadi lancar. Kalau terlalu banyak fitur, aplikasi ini jadi rumit dan nggak user friendly. Tapi kalau nggak ada data prediktif, aplikasi ini nggak ada nilai tambah daripada aplikasi lain. Kita aja belum serap gimana mengimplementasikan perangkat IoT dengan sistem keseluruhan. Hei, kita juga belum bahas soal keamanan. Gimana kalau misalnya keamanan kita mudah diretas, semua usaha kita akan sia-sia. Stop semuanya. Kita ini tim. Kalau kita harus bertengkar, kapan proyek ini bakal selesai? Oke, sorry. Aku terlalu fokus pada bagianku aja. Aku juga minta maaf, aku rasa aku terlalu keras kepada yang lain. Oke, kita cari solusi bersama. Itu punya si Eka ya? Kalau Kak, kayaknya serius banget sih. Kayaknya emang lu mikirin apa dari tadi? Ini aku pikirin sesuatu deh. Bagaimana kalau misalnya
kita buat sistem modular juga. Jadi di setiap komponennya itu mereka bisa berdiri sendiri-sendiri. Kemudian kita juga tetap bisa saling terhubung gitu. Jadi gimana menurut Tom? Ini ide bagus tuh. Kita kayaknya nggak perlu maksimalin satu komponen semuanya dalam satu aplikasi. Tidak. Begitu aku akan manggil teman-teman untuk kumpul di sini untuk diskusi. Tunggu di sini ya. Oke. Ini adalah mockup aplikasi kita. Aku bikin simple, bersih, dan intuitif. Data file kita sudah aku uji, akurasinya mencapai 81%, dan aku masih bersiap meningkatkannya. Perangkat IoT-nya sudah aku uji dan dapat mendeteksi sampah kurang lebih 10 meter. Oke. Dan aku sudah menambahkan enkripsi ya, yang berlapis untuk melindungi data kita agar data kita tetap aman. Kerja bagus semuanya. Dengan ini kita semakin dekat dengan tujuan yang kita capai. Terima kasih. Oke, hadirin para juri, kami di sini adalah tim 7, tim dari startup kampus Sporting TDC. Sini kita akan menjelaskan presentasi kita mengenai inovasi tempat sampah yang dan keamanan dan kreativitas cerdas. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja untuk melihat table konten dari presentasi ini. Pertama kita akan menjelaskan belakang, fitur-fitur, teknologi digunakan, dan membahas tempat sampah IoT. Selanjutnya adalah community, aplikasi pendukung, implementasi dan skala, studi kasus dan kesimpulan dan diskusi. Oke, kita langsung saja ke latar belakangnya para juri. Nah, di sini latar belakang dari presentasi kami yaitu dalam era modern ini pengelolaan limbah menjadi salah satu tantangan terbesar, terutama di perkotaan. Volume sampah yang harus meningkat seringkali tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang efisien. Selain itu, isu keamanan tempat sampah seperti pemberian dan vandalisme menambah kompleksitas masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan solusi inovatif yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu memberikan keamanan tambahan. Nah, tempat sampah IoT hadir sebagai jawaban atas tantangan ini dengan memanfaatkan teknologi modern untuk menciptakan sistem yang cerdas, aman, dan berkelanjutan. Oke, sini adalah fitur-fitur dari sistem tempat sampah IoT milik kami. Oke, ini adalah fitur-fiturnya. Pertama itu adalah keamanan yang tinggi. Sistem pengujian otomatis SRD atau aplikasi. Nah, SRD itu adalah sistem verifikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti barcode dan magnetic scan ATM. Nah, yang kedua adalah deteksi sampah. Sensor ultrasonic untuk mendeteksi kapasitas dan keberadaan sampah. Jadi kita bisa tahu sampah ini kapasitasnya sudah penuh atau belum melalui sensor yang ditempatkan di tempat sampah ini melalui sensor ultrasonik. Yang ketiga adalah aplikasi pendukung. Nah, aplikasi pendukungnya itu adalah monitoring dan notifikasi status melalui aplikasi. Jadi ketika sampahnya sudah penuh, akan ada notifikasi yang muncul di aplikasinya bahwa tempat sampah itu sudah penuh. Yang keempat adalah efisiensi efisiensi energi. Nah, tenaga surya untuk daya tahan yang lebih lama. Jadi kita tidak menggunakan daya baterai, listrik, kita murni menggunakan energi dari alam, yaitu dengan menggunakan tenaga surya. Yang tahu surya itu dari matahari ya. Nah, material yang tahan lama terakhir. Nah, materialnya ini adalah ramah lingkungan dan anti karat.
Jadi tidak perlu khawatir tempat IoT ini gampang rusak karena telah dibekali oleh teknologi yang ramah lingkungan dan anti karat. Oke, selanjutnya untuk teknologi yang ketiga akan dijelaskan oleh saudara Eko. Oke, pada poin ketiga ini teknologi yang kami gunakan akan kami itu ada pertama adalah sensor ultrasonic seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya, di mana sensor tersebut untuk mendeteksi apakah tempat sampah tersebut sudah penuh atau belum. Kemudian ada modul IoT tersebut yaitu menggunakan server dari Wi-Fi, kemudian sistem keamanan RFID yaitu ada kamera, kemudian itu ada panel surya untuk men-charge aplikasi atau perangkat tersebut. Kemudian aplikasi mobile atau website yang digunakan oleh user untuk melihat perangkat tersebut. Kemudian dari produk atau perangkat yang kami buat yaitu memiliki manfaat, yaitu dari sensor mengirim ke modul IoT, kemudian diolah menjadi data tersebut dikirimkan ke cloud, kemudian dari cloud tersebut akan mengirimkan lagi ke aplikasi yang kita pakai. Oke. Akan dijelaskan oleh Chandra. Oke, di sini saya akan menjelaskan keamanan dari IoT kami. Yang pertama itu dari sensor proximity. Di sini untuk mencegah akses ilegal. Terus yang kedua menggunakan CCTV untuk pemantauan secara real time. Terus untuk keamanan yang ketiga menggunakan sistem penguncian otomatis berbasis RFID. Terus yang keempat mengirimkan notifikasi instan pada aplikasi saat ada gangguan. Terus selanjutnya aplikasi pendukung. Yang pertama itu notifikasi kapasitas menu. Jadi ketika tempat sampah itu penuh, akan aplikasinya itu akan menunjukkan notifikasi. Terus yang kedua kontrol keamanan jarak jauh. Jadi aplikasi IT ini bisa dikontrol secara jarak jauh. Terus selanjutnya riwayat pembuangan sampah. Di aplikasi ini dapat mencatat riwayat dari pembuangan sampah yang telah dilakukan. Terus yang keempat analitik data untuk pengolahan. Jadi di sini analitik datanya untuk memproses dan memvisualisasikan data yang telah didapat dari perangkat IoT. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk yang ketujuh adalah implementasi dan skala. Nah, yang pertama ada riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan ini dilakukan dengan selama 3 bulan. Kemudian untuk tahap produksi prototipe itu kita membutuhkan waktu selama 2 bulan. Kemudian untuk uji coba lapangan kita membutuhkan waktu selama 1 bulan. Kemudian untuk 4 peluncuran dan pemasaran kita membutuhkan 1 bulan. Dan untuk lokasi awalnya kita merencanakan untuk melakukan di area perkotaan dengan volume sampah yang tinggi. Kemudian yang ke-8 studi kasusnya. Nah, untuk lokasinya kita sudah memilih kotanya yaitu kota Cimahi. Kemudian untuk hasilnya pengurangan waktu pengangkutan sampah hingga 30%. Nah, untuk deteksi dini ini kapasitas penuh meningkat efisiensi operasionalnya. Kemudian yang ke-9 kan dijelaskan oleh saya. Kesimpulan dari yang sudah kami buat yaitu pertama, tempat sampah IoT adalah sebuah solusi cerdas untuk manajemen limbah. Kemudian memadukan teknologi keamanan, deteksi sampah dan aplikasi digital. Selanjutnya itu potensi besar dalam mengurangi pencemaran dan meningkatkan efisiensi. Oke, terima kasih. Jika juga ada pertanyaan bisa tanyakan sekarang. Kami akan menjawabnya dengan penuh hati. Oke. Hebat. Presentasinya cukup bagus ya. Menarik sekali dari pembawaan kalian, dari judul yang kalian bawa juga.
Cuman ada sedikit pertanyaan mungkin dari saya. Yang pertama itu adalah ini apa data yang dari tempat sampah tersebut yang kalian buat aplikasinya itu aman dari peretasan. Kemudian dan kenapa sih menggunakan tenaga surya pada perangkat yang kalian gunakan? Ya mungkin cukup itu saja dari saya. Oke, mau dijawab ya silakan. Oke, para juri, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, pertanyaannya kan tadi, apakah data dari tempat wisata IoT aman dari peretasan? Oke, saya akan menjawab, ini sudah saya catat di sini. Oke, jawabannya, sistem tempat sampah IoT dilengkapi dengan protokol keamanan, deteksi data dan autentikasi akses. Nah, misalnya tadi menggunakan RFID sudah saya jelaskan tadi. Nah, namun perlu ada pengawasan dan pembaruan perangkat lunak secara rutin untuk mencegah potensi serangan cyber. Jadi tetap harus ada update berkala pada sistem keamanannya, karena mungkin ada ancaman yang baru yang belum kedeteksi lewat keamanan yang sudah kita buat. Jadi tetap harus ada update berkala kepada sistem tersebut. Oke, terus pertanyaan kedua tadi yang sudah juri berikan, yaitu mengapa menggunakan sistem surya pada tempat sampah IoT. Oke, sini sudah saya catat kembali. Pertama, sudah pasti menggunakan panel surya itu sudah pasti ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional. Sudah pasti ya, karena kan kalau misalnya pakai bensin cemar lingkungan, kalau pakai listrik itu menambah biaya operasional juga. Sedangkan dengan panel surya, energinya itu kan istilahnya gratis dari matahari gitu lah ya. Oke, terus efisiensi biaya operasional. Nah, hemat biaya karena tidak perlu sambungan listrik tambahan. Nah, dari saya lakukan tadi kan kalau listrik itu bakal membebani biaya operasionalnya. Terus lokasinya fleksibel. Nah, tempat sampah dapat diletakkan di lokasi tanpa akses listrik. Jadi tempat sampahnya tuh bisa seperti itu saja, misalnya pengen nyimpen di pedesaan, di perkotaan, atau di tempat-tempat yang minim sumber daya listrik, atau yang nggak ada sama sekali, misalnya kayak di hutan gitu. Nah, itu bisa tuh, karena kita pakai panel surya. Oke, sekian presentasi dari tim kami, tim 7, tim dari startup Potita DC Bandung. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari tim kita. Mohon taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Saya cukup puas dari jawaban kalian. Oke, akan saya pertimbangkan terlebih dahulu terkait judul yang kalian bawakan itu sungguh sangat menarik ya bagi saya. Kemudian akan saya pertimbangkan kelompok ini dengan kelompok lain karena saya masih bimbang untuk memikirkan siapa pemenangnya untuk mendapatkan juara pertama. Oke, tim Arya selamat karena pertimbangan dari saya menurut saya kelompok kalian adalah pemenangnya karena dari inovasi yang kalian bawakan, kemudian prototipe yang kalian buat, aplikasi yang kalian buat itu sungguh menakjubkan. Oke, selamat tim Arya. Guys, kita menang guys, tapi jangan bangga dulu. Itu baru permulaan. Nah, mari terus berkarya untuk masa depan yang lebih baik. Tim 7. Tim 7 pasti bisa.